Dalam bahasa Yunani, subjek dan verba itu dapat disampaikan dengan penggunaan verba dengan bentuk khusus. Artinya, tidak perlu menggunakan subjek yang terpisah atau dalam sebuah kata yang berdiri sendiri. Jadi sebuah kalimat Yunani tidak memerlukan subjek yang diungkapkan secara jelas. Karena subjek bisa kita pahami dari bentuk verba yang digunakan. Sebagai contoh adalah graphes. Ini ada orang kedua tunggal, kamu, engkau. Sedangkan graphes adalah grafeo, menulis yang dilakukan oleh orang kedua tunggal, engkau. Jadi dengan menuliskan si graphes, kamu, menulis yang juga dilakukan oleh kamu. Jadi dibanding menggunakan kata itu, kita dapat menggunakan kata graphes. Ini juga artinya menulis yang dilakukan oleh orang kedua tunggal atau kamu menulis. Contoh lain adalah agapao, itu mengasihi, tapi saya mengasihi. Lego, ini berkata, tapi bila kita mengatakan Lego itu artinya saya berkata, dan seterusnya. Ini bentuknya masih sangat banyak seperti akan kita pelajari kemudian. Nah, nanti kita akan mengenal lebih banyak nomina-nomina dengan deklensi-deklensinya masing-masing. Ini adalah suatu terminologi yang saudara-saudari perlu ingat. Jadi ada deklensi pertama, ada deklensi kedua, ada deklensi ketiga. Ini penggunaan nomina yang mengikuti paradigma-paradigma yang juga cukup teratur, seperti akan kita lihat nanti. Jadi karena ini bukan struktur atau tata bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia, ini adalah contoh-contoh di mana saudara-saudari harus menghafalkannya. Dan penggunaan yang berulang akan membuat kita mengerti dengan lebih mudah. Nah, kasus nominatif seperti sudah disebut sebelumnya adalah kasus di mana subjek itu dimaknai atau ada di dalamnya. Jadi perhatikan kembali penggunaan kata kasus ini, bukan kasus yang kita maknai dalam bahasa Indonesia ya. Ketika subjek menggunakan kata kerja yang menyeimbangkan, dalam bahasa Inggris itu is atau adalah ya, yaitu sebuah kata kerja yang menyajarkan subjek dengan sesuatu yang lain. Maka nominal lainnya yang mengikuti atau yang membuatnya sejajar itu akan muncul. Nah, itulah yang disebut sebagai nominatif predikat. Contoh adalah kalimat ini, Ucok adalah seorang pria. Jadi Ucok adalah subjek, nomina, subjek, dan seorang pria adalah nomina lainnya. Nah, jadi untuk menyeimbangkan ya, Ucok adalah seorang pria. Maka seorang pria ini adalah nominatif yang berfungsi predikatif, ya, mensejajarkan seorang pria dengan Ucok. Nah, seperti sudah kita pelajari sebelumnya bahwa susunan kata Yunani ini sangat fleksibel. Kita bisa menggunakan susunan kata yang bervariasi untuk menyampaikan maksud tertentu dalam sebuah kalimat. Ya, namun selain itu susunan kata bisa kita buat bervariasi untuk membedakan subjek dari nominatif predikatif. Ya, jadi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Misalnya satu dari dua nomina mempunyai artikel tertentu, maka itu pastilah subjek. Jadi kita akan melihat beberapa contoh terkait hal ini. Ya, misalnya seperti tadi, Ucok adalah seorang pria.
Nah, jadi ada penggunaan artikel tertentu atau kata sandang nanti yang merujuk bahwa itu adalah subjek. Selain itu, bukan berarti bahwa perbedaan susunan kata dalam kalimat tidak mempunyai makna eh, atau arti tambahan. Seringkali susunan kata ini khususnya memberi penekanan dalam kalimat yang sedang dituliskan atau disampaikan. Nah, secara umum saat sebuah kata ditempatkan di depan klausa, maka penekanannya ada di kata yang berada di depan. Nah, sebuah nominatif predikat yang diletakkan di depan kata kerja memberikan penekanan pada nominatif predikat tersebut. Ya, penekanannya ada di depan. Contoh, ini adalah susunan beberapa variasi susunan kata untuk menyampaikan maksud yang sama seperti kita sudah lihat. Nah, di kalimat pertama, hotheos agapa ton kosmon. Nah, di yang kedua, agapa hotheos ton kosmon. Di yang ketiga, agapa ton kosmon hotheos. Jadi ini adalah tiga kalimat dengan susunan kata yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sama, Allah mengasihi dunia. Namun pemilihan kata tertentu di depan memberikan penekanan. Eh, Contohnya adalah pada kalimat pertama. Bila kita eh, menuliskan ho theos agapa ton kosmon, maka penekanan kita adalah pada kata ho theos. Jika kita menyampaikan pesan Allah mengasihi dunia, maka penekanan kita adalah ada pada kata Allah yang mengasihi dunia. Jadi penekanannya ada pada subjek yang ada di depan atau yang kita pilih untuk diletakkan di depan kalimat. Nah, contoh yang sangat menarik dapat kita lihat pada Yohanes 1 ayat 1. Nah, saudara-saudara bisa sambil membuka kitab suci. Nah, kadang-kadang atau sering kali malah pemahaman susunan kata, pemilihan susunan kata ini penting bagi kita untuk memahami makna-makna lebih dalam yang seringkali tidak tersampaikan dalam penafsiran-penafsiran. Contoh pada Yohanes 1 ayat 1 dalam terjemahan baru LAI digunakan terjemahan sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, perhatikan penggunaan atau bagian yang diberi warna berbeda. Firman itu adalah Allah. Nah, dalam bahasa Yunani, penggunaan penulisan kalimat ini agak sedikit berbeda. Saya akan baca keseluruhannya, tapi kita akan lihat nanti pelajari secara khusus bagian akhir kalimat ini. Yohanes 1 ayat 1. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Sekali lagi ya. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Jadi ini adalah bagian terakhir dari Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan susunan katanya. Kai theos en hologos. Jadi makna harfiah atau arti penerjemahan langsungnya adalah dan Allah adalah
firman. Dalam TBLAI, firman itu adalah Allah. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Allah adalah firman, the word. Nah, penggunaan kata atau susunan kata ini berbeda karena ketika kita mengungkapkan kai theos en hologos, penekanannya ada pada kata theos. Jadi Allah lah firman itu. Jadi yang sedang ditekankan di sini adalah kealahan firman itu. Meskipun dalam TBLAI maksudnya sama dan firman itu adalah Allah. Tapi dalam bahasa Yunani Allah lah firman itu. Jadi yang sedang ditekankan adalah kealahan firman. Jadi misalnya kita perhatikan lagi dalam bagian ini. Ya, masih susunan kata kalimat terakhir dari Yohanes 1 ayat 1. Kai theos en hologos. Nah, kita bisa melihat ini ada hologos. Ini adalah subjek. Ya, subjek karena dia memiliki artikel ho. Ini. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang artikel. Nah, jadi ada dua dampak teologis yang kita pikirkan. Perlu saudara-saudara, nanti ketika melakukan eksegesis atau pendalaman khusus tentang bagian atau ayat yang seringkali menjadi perdebatan dalam teologi. Ini sesungguhnya topik studi yang sangat menarik. Nah, mengapa theos ditempatkan di depan dan bukan di belakang? Yang kedua, mengapa theos tidak memiliki artikel? Jadi penggunaan artikel ada pada kata hologos. Jadi dengan demikian subjek ada pada kata logos. Seperti kita sudah sebutkan sebelumnya ya, bila ada nomina yang digunakan berurutan, maka subjek ada pada kata yang memiliki artikel. Jadi secara ringkas posisi ini disengaja menekankan inti atau kualitasnya. Jadi sebagaimana Allah, begitulah firman itu. Atau sederhananya Allah lah firman itu. Jadi ini nggak muncul dalam nuansa terjemahan. Meskipun firman itu adalah Allah. Ya, jadi firman itu adalah Allah. Tapi tidak munculnya artikel tertentu atau kata sandang tertentu membuat kita mengerti, oh ini bukan theos yang sering menggunakan artikel, ho theos. Jadi tidak munculnya artikel dalam bagian ini mencegah kita untuk menyamakan pribadi sang firman, ho logos, dengan pribadi ho theos. Jadi dia tidak sedang mengatakan bahwa ho logos adalah ho theos, tetapi Allah juga, atau kai theos en ho logos. Allah juga lah firman itu.